Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Puji Tuhan, demikianlah bacaan renungan firman Allah. Berbahagialah kepada kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam Ayub pasal 12 ini, Ayub sedang menanggapi perkataan teman-temannya yang menganggap bahwa penderitaan selalu akibat dari dosa pribadi. Nah, dalam ayat 9, ayat 10, Ayub menegaskan tentang kedaulatan Allah atas seluruh ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perkataan Ayub inilah saya dapat memberikan tema firman Allah pagi ini. Tuhan berdaulat atas seluruh ciptaannya, atau kedaulatan Allah atas seluruh ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema firman Allah di atas, terdapat beberapa poin penting kebenaran firman Allah yang perlu kita pahami bersama-sama. Yaitu, yang pertama, tangan Allah lah yang melakukan itu. Sekali lagi, tangan Allah yang melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub mengaku di hadapan teman-temannya bahwa apapun yang ia alami di dalam hidupnya, semuanya itu tangan Allah yang melakukannya. Artinya, saudara, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, ya, segala sesuatu yang ada di bawah planet bumi ini, baik itu kehidupan, baik itu kematian, ya, baik itu keberhasilan, maupun itu penderitaan, semuanya itu berada di bawah kendalinya Allah. Semuanya itu berada di dalam kedaulatan atau kuasa Tuhan. Ya, itu perkataan Ayub kepada teman-temannya. Sehingga mengaitkan dengan perkataan Ayub itu bahwa seluruh apa yang ada di bawah planet bumi ini ada dalam kuasa Tuhan. Yesaya pasal 45 ayat 6 dan 7 berkata begini. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat yang ketujuh, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini.
Ayat yang senada terdapat juga di dalam Mazmur 135 ayat 5 dan 6 berkata, sesungguhnya aku Tuhan, bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kedua bacaan firman Allah di atas, Yesaya dan Mazmur, dapat mendefinisikan kepada kita bahwa memang benar dan ajaib Tuhan kita. Dialah Tuhan yang sungguh-sungguh berdaulat atas seluruh planet bumi ini, baik di laut, ya, di darat, bahkan di udara, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa penderitaan atau sakit yang ia alami bukan berarti Tuhan kehilangan kendali atau Tuhan kehilangan otoritas. Tentu tidak, ya saudara-saudara. Melainkan semuanya itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupannya, meskipun ya manusia kadang-kadang tidak selalu mengerti atau memahami segala maksud Tuhan di dalam hidup kita. Poin yang kedua dari keterangan Ayub, yang kedua, selain Ayub mengaku bahwa tangan Allah lah yang melakukan itu, yang kedua dia katakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani adalah Allah yang bukan hanya sebatas pencipta, tetapi dia adalah juga Allah pemelihara kehidupan saya dan saudara. 1 kali 24 jam dia memelihara dan dia juga menjaga saya dan saudara. Dalam Mazmur 104, ayat 29 sampai dengan 30 berkata begini. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu,
mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 104 ini adalah mazmur pujian yang menggambarkan tentang kebesaran dan pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaannya. Nah, pada ayat yang ke-29 dan 30 adalah menunjukkan ketergantungan mutlak seluruh ciptaannya kepada Allah. Tidak terkecuali termasuk saya dan saudara pagi hari ini. Bahwa nafas setiap manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 24 dan 25 berkata juga demikian, saudara. Di sana dikatakan begini. Kisah Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25. Tuhan yang memberi hidup dan nafas kepada semua orang. Saudara-saudara sekalian, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini tentunya bukan milik kita sendiri sebenarnya. Tetapi semuanya itu adalah anugerah dari Allah buat saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Ya, Tuhan luar biasa buat saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kedua keterangan atau penjelasan firman Allah di atas adalah menjadi permenungan kita hari ini dan seterusnya, bahwa kedaulatan Allah adalah sumber ketenangan buat saya dan saudara. Bahwa dalam penderitaan, dalam pergumulan saya dan saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas dan lain-lain. Kita harus tetap dapat percaya bahwa hidup kita itu berada di tangan Allah. Hidup kita itu berada di dalam kedaulatan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31 berkata begini, saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, ya, saudara dan saya, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut.
Janganlah kamu khawatir, kata firman Allah. Karena kamu, saya dan saudara, lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa buat saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa selain kedaulatan Allah adalah sumber ketenangan bagi kita, yang berikut dikatakan bahwa hidup kita ini adalah titipan Allah. Hidup kita ini adalah titipan. Karena nyawa ada di tangan Allah. Kita dipanggil untuk menggunakan hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sehingga di dalam Roma pasal 14, di dalam Roma pasal 14 ayat 8 berkata begini. Itu perkataan Rasul Paulus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikut yang menjadi permenungan kita dari keterangan firman Allah di atas, bahwa kedaulatan Allah atas semua ciptaannya, maka yang berikut kebergantungan penuh kepada Allah itu adalah sangat penting buat saya dan saudara. Sekali lagi, kebergantungan penuh kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap hembusan nafas itu adalah bukti bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Setiap hembusan nafas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah bukti bahwa saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk saudara dan saya tetap menyembah Dia dimanapun kita berada. Ya, kita diberi kesempatan untuk kita terus berkarya, untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan lewat hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Saya teringat pada pernyataan Mazmur dalam Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 6 berkata begini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, biarlah segala yang bernafas itu memuji Tuhan. Tentu ayat ini ditujukan kepada kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, yang Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita untuk terus memuji dan menyembah Dia. Nah, ada beberapa ayat-ayat pendukung juga yang mendukung beberapa pernyataan di atas. Dalam Mazmur 31 ayat 16, Amsal pasal 16 ayat yang ke-9, Kisah Rasul pasal 17 ayat 28. Ya, saudara bisa nanti membaca sendiri.
Kesimpulan daripada renungan firman Allah di atas Ayub pasal 12 tadi ayat 9 dan 10. Kesimpulan bahwa Ayub pasal 12 ayat 9 dan 10 mengajarkan kepada kita bahwa seluruh kehidupan kita berada di bawah kendalinya Allah. Seluruh kehidupan saudara dan saya berada di bawah kedaulatan Allah bagi saya dan saudara. Hal ini seharusnya membuat kita rendah hati, kita tetap dan terus bersyukur, dan tetap setia kepada Tuhan dimanapun kita berada. Baik dalam masa kelimpahan maupun dalam penderitaan, kita harus tetap bersyukur dan tetap setia kepada Dia. Sebab kita tahu bahwa sesungguhnya hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Berada di dalam kedaulatan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan saya dan saudara, hari ini, besok, dan seterusnya.